Anda kembali bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Polisi di Cilegon, Banten membubarkan paksa kontes burung berkicau yang diikuti oleh ratusan peserta yang tidak memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Peserta lomba kicau burung sempat cekcok dengan petugas dan nyaris baku hantam. Ratusan peserta perlombaan burung berkicau yang digelar di Krakatau Junction di Cilegon terpaksa dibubarkan aparat Polres Cilegon, Banten lantaran menyebabkan kerumunan massa di tengah pandemi COVID-19. Sempat terjadi aksi saling dorong antara peserta dengan petugas. Para peserta berseteru tidak bersedia dibubarkan. Petugas juga berupaya melerai peserta yang nyaris baku hantam di lokasi kejadian. Kericuan terjadi disebabkan adanya salah satu peserta yang tidak terima dengan keputusan panitia terhadap pemenang ketangkasan burung tersebut. Jadi ada sedikit namanya kalau lomba burung itu kan rame. Ya mungkin ada yang lewat terus ketendang burungnya atau sengaja ditendang. Terus mereka istilahnya itu ngumpul, ribut, adu mulut gitu. Jadi kamu nendang ini dan sebagainya. Akhirnya kami kebetulan ada pengamanan di situ karena melihat situasi ya segera ditutup. Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang mendesak pemerintah dan perwakilan DPRD Kota Makassar transparan dalam kelola dana COVID-19 juga ricuh. Mahasiswa mengamuk dan membalikan meja di dalam gedung paripurna DPRD Kota Makassar. Mahasiswa dari Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam Forum Komisariat Tamalate Selasa kemarin mengamuk dan membalikan meja di gedung paripurna DPRD Kota Makassar. Meski unjuk rasa dikawal ketat oleh aparat kepolisian gabungan Polrestabes Makassar, namun polisi tak berbuat banyak saat mahasiswa melakukan aksi anarkis. Para mahasiswa kesal setelah berhari-hari berunjuk rasa, tak satupun anggota dewan yang mau menerima aspirasi mereka. Setelah aksi anarkis terjadi, akhirnya DPRD Kota Makassar berdialog dengan mahasiswa. Ini adalah kita minta transparansi anggaran dana COVID. Kemarin sudah diberikan tapi itu tidak sepenuhnya kan. Dan itu kami anggap belum selesai sehingga pemerintah Kota Makassar masih punya tanggung jawab untuk persoalan itu. Dan yang kedua sebenarnya kami minta untuk pemerintah Kota Makassar dengan DPRD Kota Makassar itu menyetujui untuk membuat satu portal pelaporan online untuk anggaran dana COVID. Dan saya bilang tadi kalau memang buntu dengan aksi-aksi begitu coba menyurat secara kelembagaan. Sehingga kami juga bisa menyurat secara kelembagaan ke pemerintah kota untuk meminta transparansi anggaran COVID yang dipakai selama ini dari pemerintah kota. Acara musik dangdut perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur digelar tanpa menerapkan protokol kesehatan. Sementara pemerintah Kabupaten Tuban kecolongan dengan beredarnya video tersebut setelah viral di media sosial dan akan mengenakan sanksi kepada penyelenggara acara. Ratusan orang hadir memadati lokasi acara musik dangdut tanpa menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Bahkan seorang babinsa desa setempat sempat berjoget di atas panggung tanpa menggunakan masker di lapangan Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban yang viral di media sosial. Pihak pemerintah Kabupaten Tuban mengaku kecolongan dan baru mengetahui acara musik dangdut di tengah pandemi setelah viral di media sosial. Padahal Tuban masih berstatus zona merah dan jumlah kasus penyebaran COVID-19 terus meningkat setiap hari. Ini saking bandelnya masyarakat bahasanya Pak Bupati tadi, dan juga kita kecolongan di sana. Jadinya itu kan luas, luas dan mungkin gugus tugas yang di tingkat desa itu tidak sempat menjangkau. Apakah ini pakai izin apa enggak, saya enggak tahu. Tapi itu kejadian itu kita kecolongan, kita telusuri itu. Ini dari Pak Dandim juga akan telusuri yang Babinsa hadir itu seperti apa gitu. Sementara pemerintah Kabupaten Tuban bersama Kodim 0811 dan Polres Tuban masih mendalami pelanggaran protokol kesehatan dalam penyelenggaraan orkes dangdut tersebut. Pihak-pihak yang terbukti terlibat akan dikenakan sanksi sesuai peraturan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Indonesia tengah menempuh 2 jalur pengembangan vaksin corona. Ya, selain memproduksi vaksin dalam negeri, Indonesia juga akan bekerja sama dengan pihak luar negeri. Dan alternatif kedua adalah kita terus mengembangkan kerjasama internasional. Pertama adalah yang sudah ada dalam pendampingan Badan POM. Pertama adalah dengan Sinovac, dengan PT Bio Farms. Kemudian yang kedua adalah Sinopharm dengan Kimia Farma, grup 42 dari Uni Emirat Arab dengan Kimia Farma, dan yang ketiga adalah Genesign, vaksin Genesign dengan PT Kalbe Farma, dan juga beberapa komunikasi dengan negara lain yang saya kira sudah. Sementara itu, meski jumlah konfirmasi COVID-19 telah menembus angka 175.000, Presiden Joko Widodo tetap optimis penanganan COVID-19 di Indonesia masih terkendali. Ya, salam kebajikan. Dalam rapat yang digelar secara virtual, Presiden Jokowi menjabarkan data COVID-19 di Indonesia yang menurutnya semakin membaik. Angka kesembuhan misalnya kini berada di angka 72,1% dari sebelumnya hanya 15% di bulan April. Angka kesembuhan di Indonesia ini lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 69%. Sedangkan persentase kematian menurun menjadi 4,2% dari sebelumnya 7,38% di bulan April. Namun angka itu masih harus diturunkan mengingat persentase kematian global COVID-19 di angka 3,36%. Ini perkembangan kasus harian per hari kemarin 31 Agustus, jumlah kasus aktif ini masih 41.420 atau 23,7%. Kemudian penambahan kasus positif per hari kemarin 2.743, dan ini yang kita patut bersyukur bahwa jumlah kasus yang sembuh ini sudah 72,1% atau 125.959, dan jumlah kasus meninggal 7.417 atau 4,2%. Kalau kita lihat perkembangan yang ada ini untuk kasus positif tingkat nasional, untuk persentase kematian, saya kira kita di bulan April angkanya tinggi, kemudian menurun, di bulan Agustus sudah berada pada posisi 4,27%. Ini yang harus kita upayakan terus agar persentase kematian semakin hari semakin Pembatasan sosial berskala besar telah dikurangi beberapa bulan terakhir demi menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Ya, sayangnya ekonomi Indonesia justru kini diambang resesi. Sementara tren kenaikan positif corona mencapai rekor tertinggi beberapa hari terakhir. Gedung KPK lockdown. 23 penyidik terpapar virus corona. Salah satunya penyidik senior Novel Baswedan. Kian hari, kian banyak gedung perkantoran di DKI Jakarta tutup karena karyawan terkena corona. Tak aneh karena 2 hari terakhir penambahan corona di DKI tembus 1.000 kasus setiap hari. Lihat grafis ini. Penambahan positif corona setiap hari di DKI Jakarta dalam sepekan terakhir tak kenal ampun. Bertahan di angka 700-an hingga menembus angka 1.000. Tren corona naik tinggi bukan cuma di Jakarta, tapi hampir merata di provinsi-provinsi besar tanah air seperti Jawa Timur dan Jawa Barat. Kata pemerintah, tingginya angka penambahan corona karena tes corona ke warga digencarkan. Dalam beberapa hari terakhir, sempat beberapa kali itu bisa di atas 30.000, bahkan di atas 33.000. Jadi jumlah yang semakin tinggi. Nah, dengan jumlah semakin tinggi, otomatis semakin banyak kemungkinan yang terjaring positif. Kemudian, walaupun jumlah pemeriksaan itu
mengalami peningkatan, tetapi belum merata. Tragisnya, kenaikan positif corona diikuti kenaikan jumlah dokter meninggal yang tembus angka 100. Terbanyak di Jawa Timur 25 dokter, kemudian Sumatera Utara 15 dokter, dan Jakarta 14 dokter. Anehnya, tak ada kebijakan ekstra biasa melihat rekam angka kenaikan COVID baik di level Jakarta maupun nasional. New normal atau adaptasi kebiasaan baru sudah ketuk palu. Sepertinya tak ada kamus kembali ke pembatasan sosial berskala besar, sebagaimana awal corona berkentayangan di tanah air. Alasan pemerintah, pembatasan sosial menghambat roda ekonomi, dan biang keladi ekonomi tanah air melorot hingga minus 5%. Ini sudah dalam bentuk barang jadi. Saat rapat dengan para kepala daerah, Presiden Jokowi kembali menegaskan Indonesia diambang resesi. Karenanya Presiden meminta kepala daerah mempercepat realisasi APBD, baik untuk belanja barang dan jasa hingga pencairan bantuan sosial. Tujuannya mendongkrak konsumsi masyarakat demi pemulihan ekonomi. Kuartal kedua kita sudah pada posisi minus 5,3%. Sudah minus. Untuk itu, untuk kuartal ketiga, yang kita ini masih punya waktu 1 bulan, yaitu Juli, Agustus, September, kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk ke resesi. Cuma punya waktu 1 bulan menggenjot konsumsi masyarakat demi terhindar resesi, laksana misi mustahil. Dunia usaha sudah kembang kempis, mulai dari usaha besar sampai UMKM. Tenaga kerja banyak kena PHK atau minimal dirumahkan sementara tanpa gaji. Menyusutnya kegiatan usaha dan antisipasinya juga kalau resesi juga tidak mudah ya, karena daya beli masyarakat secara umum kan drop semua, karena di sisi sektor pekerja formal maupun informalnya itu mereka tidak mendapatkan nafkah sebagaimana kondisi normal. Kalau nggak ada nafkah otomatis daya belinya akan hilang. Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta pemerintah tak hanya melulu fokus pada pemulihan ekonomi dan juga menekan potensi penularan dan kematian akibat corona. Saya rasa itu kalau misalnya di ekonomi akan mengikuti. Begitu masyarakat merasa kondisi daripada pandemi ini bisa terkendali, paling tidak tadi yang saya sampaikan tingkat yang kematiannya bisa menurun dan yang sembuh itu juga semakin meningkat dan kasus baru itu juga menurun. Nah itu kalau pada kondisi itu saya rasa ekonomi kita akan cepat pulih, demikian. Indonesia tak sendiri. Seluruh dunia merasakan hal sama. Dibenturkan pilihan, mengutamakan ekonomi, atau fokus memutus mata rantai sebaran corona. Oleh karenanya, perlu langkah tegas dan berani. Pemirsa, polisi cari alamat orang dalam video viral berKTP warga negara Indonesia asal Mojokerto di markas ISIS di Yaman. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Ayus Pagi.